Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi seperti biasa saya berjalan keliling lapangan parkir sambil juga grounding dan berdoa, serta latihan untuk awareness present. Saya mendengarkan begitu banyak burung-burung yang berkicau di sekitar gereja ini. Dan kebanyakan adalah burung kutilang. Rupanya burung kutilang memang sangat powerful. Kalau dia ada dan berbunyi, yang lainnya akan menyingkir. Memang ada burung tekukur, juga burung kecil-kecil, ya, burung yang sembunyi-sembunyi di antara pohon-pohon. Tetapi kemudian ketika saya mendengarkan kutilang yang saya kenal suaranya, saya mendengar bunyi lain yang sangat merdu, sangat jernih, dan pasti bukan kutilang. Saya coba perhatikan, ternyata tetangga itu mempunyai burung yang sangat indah di dalam sangkar. Dan dia berbunyi merdu, tidak takut oleh burung kutilang. Untungnya tetangga itu mempunyai burung itu, tetapi tidak mempunyai suaranya. Sehingga dia tetap bisa bernyanyi untuk saya, untuk semesta, meskipun dia milik seseorang. Tetapi mempunyai sebenarnya tidak punya arti apa-apa. Meskipun dia mempunyainya, saya yang menikmatinya. Dan burungnya juga meskipun itu milik seseorang, dia tetap saja bebas menyanyi untuk siapa saja. Karena memang sebetulnya burung tidak bisa dimiliki. Dan sebetulnya hidup ini juga tidak bisa dimiliki. Orang seringkali masuk dalam ilusi saja. Saya mempunyai istri, itu bukan punya. Berelasi iya, mempunyai istri, suami, itu punya kehidupan sendiri, punya perasaannya sendiri. Karena itu kita tidak bisa mengatur entah itu pasangan atau siapapun sesuai yang kita mau. Kadang-kadang ilusi mempunyai itu yang membuat kita menjadi keliru dalam bertindak. Karena itu sebagai seorang biarawan, di tempat kami ada istilah ad usum. Boleh menggunakan, tetapi tidak boleh memiliki. Tapi sebetulnya yang paling penting menggunakan dan mensyukuri, bukan memiliki. Memiliki tapi tidak bisa mensyukuri dan memanfaatkannya, menggunakannya untuk apa? Maka saya tidak punya mobil, tapi saya bisa menggunakan mobil yang ada. Saya tidak punya rumah, tetapi saya bisa tinggal di rumah yang besar. Kamarnya ada 9, tiap malam pindah kamar bisa. Tapi saya tidak memilikinya. Suatu ketika saya harus pindah saja. Tetapi apa bedanya memiliki dan menggunakan dan mensyukuri? Memiliki bedanya adalah tidak selalu bisa memanfaatkan, menggunakan dan mensyukuri. Tetapi kalau menggunakan, memakai, itu pasti bisa mensyukuri. Karena merasakan sendiri manfaatnya. Namun seringkali karena ingin memiliki, orang kemudian kehilangan waktu, kesempatan, dan perhatian untuk sungguh-sungguh mensyukuri. Maka sebetulnya lebih penting mensyukuri yang ada pada Anda, entah itu milik Anda atau tidak. Terutama mensyukuri kehidupan. Karena kehidupan tidak bisa dimiliki. Karena kehidupan ini milik Allah, bukan milik kita. Buktinya, kita nggak bisa mengatur diri kita. Maksudnya begini, hal yang sederhana saja kita tidak bisa mengatur bernafas atau tidak bernafas. Itu jalan sendirinya, yang ngatur Tuhan. Kalau kita ngatur nafas malah kita pusing sendiri. Pencernaan juga sama, lambung, ya, sistem metabolisme, dia mengatur sendiri. Tuhan yang mengatur, kita nggak bisa ngatur.
Karena itu sebetulnya hidup kita juga milik Tuhan. Tapi kita boleh menikmati dan mensyukuri. Maka yang paling penting itu syukuri saja hidup ini. Lakukan yang terbaik dan kemudian mensyukuri segalanya yang ada. Kesehatan, kegembiraan, persaudaraan, kehidupan. Tidak harus memiliki. Malah saya ingin sebetulnya saya ini istirahat saja, pensiun, dan kemudian hidup saja. Menikmati kehidupan, mensyukuri kehidupan. Bahkan saya berharap, tapi ini hanya mimpi, tapi siapa tahu mimpi itu menjadi kenyataan. Semua orang di seluruh dunia berhenti bekerja. Kemudian hidup. Hidup saja, jangan bekerja. Kadang-kadang bekerja membuat kita lupa untuk bagaimana kita hidup. Kalau semuanya tidak usah bekerja, lalu masing-masing hidup dalam kegembiraan dan sukacita, wah, hidup ini akan sangat berbeda. Tidak pernah bisa kita bayangkan, karena belum pernah ada. Tapi menurut saya kemudian semuanya menjadi hidup. Sadar sepenuhnya, hidup sepenuhnya, bahagia, dan mempunyai banyak waktu untuk hidup. Tidak untuk bekerja tapi untuk hidup. Bahkan sepanjang hari dia hidup terus dalam kepenuhannya, dalam sukacita, dalam kegembiraan, dalam kebaikan. Dan mengalami bahwa hidup itu jauh lebih besar daripada bekerja. Karena bekerja itu suatu saat pasti akan hilang. Bahkan kalau bekerja di sebuah perusahaan, anytime kita bisa berhenti, entah alasan apapun juga. Tapi hidup tidak. Maka kalau semuanya berhenti bekerja dan hidup saja, mensyukuri, menikmati, melakukan yang terbaik, berbahagia atas kehidupan, tidak pusing dengan memiliki karena sudah memiliki segala-galanya. Begitu hidup, ya sudah memiliki segala-galanya. Karena bisa menikmati apapun juga. Yang bisa membatasi adalah kita sendiri. Tapi pasti kalau saya usul begini, itu hanya mimpi. Ya enggak apa-apa, saya memang suka bermimpi. Siapa tahu mimpi itu menjadi kenyataan. Yang jelas, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mensyukuri kehidupan ini secara maksimal. Dengan melakukan segala kebaikan dengan penuh sukacita. Terutama melakukannya semua dengan penuh kesadaran. Karena yang membedakan manusia dengan binatang dan ciptaan lain adalah manusia bisa sadar, ciptaan lain tidak bisa. Maka kalau kita bisa sadar terus-menerus, wah, kita menjadi manusia yang sempurna. Hidup dalam kemanusiaannya. Karena itulah yang membuat dia manusia. Dan kalau kita sadar terus, wah, itulah kepenuhannya. Sayang, kadang-kadang kita sebagai manusia sadarnya malah sedikit. Banyak lupanya, banyak tidak sadarnya. Dan karena itu tentu tidak sepenuhnya menjadi manusia. Karena yang sungguh-sungguh manusiawi, ya kesadaran itu. Maka kalau semua orang kemudian sadar, lalu hidup sepenuhnya, tidak habis waktu untuk bekerja, tetapi untuk hidup, dan hidup dalam kepenuhan, dalam kegembiraan, dalam kebaikan, dalam kesadaran terus-menerus, dalam cinta yang melimpah, tentu hidup ini berbeda sekali. Tapi itu ya hanya mimpi. Hanya pelan-pelan saya juga belajar supaya lebih banyak hidupnya, bukan bekerjanya. Jadi kalau saya menjalankan tugas pekerjaan, saya menghayatinya dengan kesadaran penuh sebagai cara hidup, bukan sekedar bekerja. Karena itu kalau ditanya Romo kerjanya apa? Enggak kerja. Cuman berdoa, mendengarkan orang, membantu orang menyelesaikan persoalannya, menemani dalam suka dan duka. Kebanyakan memimpin doa dan mengajak berdoa dan bersyukur. Itu. Jadi sebetulnya saya juga sudah mulai tidak bekerja, tetapi hidup. Mudah-mudahan Anda juga tidak bekerja lagi tapi hidup.
Kalau Anda sedang bekerja, itu Anda sedang mewujudkan cinta Anda kepada keluarga. Sehingga hidup menjadi lebih penuh dan utuh. Dan menghayatinya dengan penuh rasa syukur dan sukacita tentu. Karena terutama kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tidak harus memiliki, tetapi bisa mensyukuri, merasakan dan mengalaminya. Karena itu yang penting. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.